Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dipanjangkan umurnya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas tentang MBG yang baru-baru ini banyak sekali kejadian massal, terutama di Jawa Barat, tentang keracunan MBG. Dalam waktu dekat ini, Kang Dede Mulyadi akan memanggil pengelola MBG di wilayah Jawa Barat untuk minta keterangan. Dan yang paling mengejutkan, Kang Dede Mulyadi punya ide yang sangat cemerlang untuk menangani masalah MBG ini. Kita simak videonya. Jadi begini, yang pertama saya dalam minggu depan ingin bertemu dengan pengelola MBG wilayah Jabar. Kemudian yang keduanya, keracunan itu lebih disebabkan karena jumlah layanannya tidak seimbang dengan jumlah pelayannya. Begini, misalnya yang dilayaninya sekian ribu orang, kemudian jumlah yang melayaninya hanya sedikit, ditambah lagi jarak yang ditempuh jauh. Kemudian ditambah lagi juga ingin memberikan layanan secara sekaligus. Misalnya gini, masaknya jam 1 malam atau masaknya jam 12 malam. Disajikannya jam 12 siang. Kan jarak waktunya lama. Nah, itu kan perlu dievaluasi. Nah, kalau sudah dievaluasi itu berarti penyelenggara kegiatannya tidak mampu. Kalau penyelenggara kegiatan tidak mampu atau vendor yang melaksanakan kegiatan layan tidak punya kemampuan, ya evaluasi dan ganti pada yang lebih mampu. Emang selama ini pernah kasusnya memang ada yang suka kayak meninggal kalau sampai hari ini tidak, tetapi kan walaupun tidak meninggal, tetap kan itu menimbulkan trauma. Traumanya adalah anak yang harusnya mendapat asupan gizi itu kan menjadi keracunan, kan menjadi trauma. Traumanya nanti mereka tidak mau makan lagi terhadap makanan yang disajikan. Sedangkan makanan yang disajikan itu kan tiap hari dilakukan. Ini yang disebut dengan diperlukannya evaluasi terhadap penyelenggara kegiatan. Pak, melihat kasus ini bakal dimoratorium nggak Pak? Ya, Melihat kasus banyaknya keracunan bakal ya begini. Benar kata Kang Dedi, apabila dapurnya tidak mampu atau melebihi kapasitas, lebih baik serahkan kepada yang lebih mampu untuk mengelola. Karena apa? Dengan dia memaksakan kemampuan yang dia tidak miliki, maka akan seperti ini kejadiannya. Jadi masaknya terlalu malam atau jam 12 malam, disajikannya siang. Otomatis kan itu makanan kalau yang masih panas langsung ditiban itu akan basi. Dan itu yang salah satu jadi masalah. Dan juga dari jarak pengiriman, ada yang jauh, ada yang di pelosok. Bahkan sampai sekarang MBG ini masih belum merata. Ini yang harus kita lakukan adalah para penyelenggara. Pertama gini Pak, satu, penyelenggara kegiatannya mampu atau tidak. Yang kedua, makanan yang disajikan sesuai dengan harga atau tidak. Kedua hal itu yang akan menjadi objek penyelidikan saya. Artinya saya akan mengevaluasi dalam dua hal itu. Satu, benar nggak itu 10.000? Yang kedua, gitu kan, mampu atau tidak. Nah, karena kemudian kalau ini ternyata tidak mampu dan 10.000-nya berubah mengalami penurunan, ya evaluasi dong. Orang yang punya memegang amanah itu, vendor pelaksananya berarti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, kan kalau di tempat lain makan siang gratis itu pemerintah yang nyiapin. Ya kan, sampai mikir masak di sekolah apa ngambil catering. Saya punya ide baru. Kasih uang ke orang tuanya senilai 15.000 dulu. Senilai 15.000, suruh dimasak di rumahnya. Inilah salah satu ide cemerlang dari Kang Dede Mulyadi. Jadi nanti orang tua murid itu dikasih uang cash sebesar 15.000 untuk dimasak di rumah dan kemudian dijadikan bekal. Dan cara ini sebenarnya bisa mencegah terjadi keracunan yang baru-baru ini terjadi.
Ini makan siang yang Kali ini Ahok dan Najwa Shihab buka suara terkait MBG. gratis yang beneran, nggak usah pikirin kementerian, nggak usah pikirin anggaran gitu. Nggak usah 71 triliun ya? Saya bilang ya, kalau saya kasih usul gitu ya, adalah teman. Tapi bergizi nggak? Kan ini maunya pemerintahan Prabowo makan siang yang bergizi. Pasti bergizi dong. Ada teman yang memang teman yang di pemerintah juga. Itu menurut kamu gimana atasinya? Kita bingung loh, mau ngatur makan siang di semua sekolah seperti itu. Saya bilang, kalau saya langsung selesai. Saya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat 50.000, kalau dia punya 3 anak dapat 150.000. Tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gua cabut nih. Sudah. Daripada Nah, ternyata pemikiran Ahok sama dengan Kang Deddy Mulyadi. Dia lebih mengasihkan uang cash kepada orang tua murid untuk membeli makanan yang disukai anak. Contohnya masak di rumah, kemudian bawa ke sekolah. Nah, pihak sekolah cuma menyediakan air minum. Mantap nih. Ini dua orang ini kadang-kadang suka bikin ulah. Apa ulahnya? Yaitu cepat memberi solusi yang sangat masuk akal. Daripada sekarang ini banyak korban keracunan. pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya. Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Terus happy dong. Bener kata Ahok. Kalau program ini dijadikan tender, bakal banyak pihak yang mencari keuntungan. Kalau dari packaging, dari konsumsinya, jelas lah bakal banyak pihak mencari keuntungan. Makanya kenapa Ahok ini lebih memilih untuk memberi uang cash ke mamanya atau orang tua murid, biar mengurangi beban terhadap salah satu menteri. Iyalah, jadi cuma kalau kasih uang cash itu sangat simpel. Dan ngasih uang ke orang tua, dimasak di rumah, bawa ke sekolah. Itu akan lebih higienis dan lebih terjaga. Karena orang tua yang memasak itu lebih tahu daripada makanan yang sekarang lagi berlangsung. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Kita doakan semoga program ini berjalan lancar